Itulah Allah gambarkan. Tolong ayat ini disimpan dan dihafal di surat Maryam ayat 59 dan 60. Bagaimana orang yang sudah tinggalkan salat dan sibuk hanya mengikuti hawa nafsunya, na'udzubillah, akan Allah sesatkan mereka, sengsara dalam kehidupannya. Yang kita sudah tahu hikmah daripada Isra Mi'raj, kita mengambil ibadah salat yang menyambungkan hati kita kepada Allah. Bagaimana Rasul Isra Mi'raj dengan ruh dan badan, kita bisa setiap salat Isra Mi'raj dengan ruh dan badan, sambil ruh kita naik bisa tembus 7 langit dan bisa dengan nyambung dengan cahaya Allah di langit. Itu salat orang mukmin yang luar biasa. Tunggu apa lagi wahai umat Islam? Allah memberikan tanda besar keagungan salat sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh naik 7 langit dan bertemu dengan Allah. Itu cukup tanda besar salat itu sangat agung. Tunggu apa lagi? Yang Allah memberikan tanda besar 50 dikurangi menjadi 5 waktu, tapi tetap pahalanya menjadi 50. Tunggu apa lagi? Dengan kemuliaan salat, orang bisa salat dengan sempurna, bisa nyambung dengan cahaya batinnya, dengan cahaya Allah di langit yang ke-7. Tunggu apa lagi? Dengan salat yang nikmat, dalam salat yang sempurna, segala masalah kita lahir batin dunia akhirat bisa selesai. Orang yang tua salat, yang sakit salat, yang kecil salat, yang cacat salat, yang miskin salat, yang kaya salat, semua menjadi sama-sama di hadapan Allah. Apakah saat kita salat disuruh luruskan saf, semua sama-sama kan? Pejabat, yang kaya, yang miskin sama di satu saf. Tak ada istilah saf. Ada misal di satu saf, jadi yang pejabat maju sedikit, yang miskin mundur sedikit. Tak ada, semua rata-rata. Cuba lihat bagaimana gambaran orang-orang yang Allah menanugerahkan hatinya menjadi ahli salat. Bagaimanapun kesusahan mereka, bagaimanapun apa yang dihadapi, dalam kondisi apa saja, tapi mereka tetap salat. Ini salah satu gambaran. Dan banyak gambaran yang lain yang menunjukkan bagaimana orang-orang yang begitu agungnya baginya adalah salat. Coba lihat di mana posisi mereka, di atas gunung. Begitu masuknya waktu salat, dia tidak mencari alasan sampai saya turun ke bawah, atau saya mencari masjid, atau saya mencari musalla. Semuanya salat. Dan saya mengingatkan dengan gambaran ini, jagalah salat Bapak Ibu sebelum disalati, dan masuklah masjid dalam keadaan sehat walafiat sebelum nanti terpaksa masuk masjid. Tahu terpaksa masuk masjid? Ini waktu salat jenazah. Mau tidak mau akan, tapi sayang sekali kalau kita masuk dalam terpaksa. Beda sama orang masuk masjid dengan senang hati. Beda orang yang datang ke masjid dengan rasa cinta kepada Allah, dan dia membawa segala masalah dunia ini. Begitu masuk masjid, sudah betul-betul pusing dan stres masalah dunia, keluar dari masjid, Allah mengganti dengan ketenangan yang luar biasa. Itulah salat. Coba lihat bagaimana ini sibuknya orang salat, fikirannya ada Allah dan menghadap Allah. Ada orang fikiran bacarannya, ada orang fikiran makanan, mie goreng, jus apa, ada orang fikiran macam-macam. Padahal sama-sama satu saf. Kenapa bisa mereka berbeda dalam salat padahal sama-sama satu saf, rapi dan tertib rapat? Karena sebelum mereka masuk salat,
bersiapannya pun berbeda. Oleh kerana itu di dalam salat Allah memberikan tingkatan yang berbeda. Jadi saat anda mau masuk salat, tolong punya sikap yang sempurna dan persiapan yang cukup istimewa untuk menghadapi Allah. Baru anda akan rasakan, ya Allah, nikmat itu salat. Bagaimana lihat anak-anak kecil? Terus kamu. Ini lihat, dekat pantai, di saat gelap, sendirian, tapi tidak menjadikan alasan untuk tinggalin salat. Malah dia salat, biarpun dia sendiri. Ini di atas sungai salat. Orang-orang di terminal salat. Di dalam pesawat, walaupun susahnya mereka mencari tempat untuk tetap salat. Anak-anak santri menjaga salat. Kita bangga melihat umat Islam. Kapan saatnya peristiwa Isra Mi'raj yang di mana-mana dirayakan di Indonesia, padahal harus kita fahami tidak ada di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, rayakan Isra Mi'raj. Tapi yang ada di dalam Al-Quran, wa aqimus salat wa atuz zakah. Tidak ada perintah untuk kita merayakan Isra Mi'raj, tapi yang ada perintah mendirikan salat. Silahkan kita berkumpul dalam acara Isra Mi'raj, tapi harus kita lebih utama daripada merayakan Isra Mi'raj, memakmurkan masjid, menjaga salat, supaya kita memberikan tanda Isra Mi'raj bagi kita bukan setahun sekali, tapi Isra Mi'raj 5 kali dalam sehari. Ini lihat, turunnya hujan, habis gempa bumi, hancur rumah mereka, tapi tidak menjadikan alasan musibah yang dihadapi oleh mereka. Tetap salat. Tidak ada posisi, tidak ada tempat di antara bis-bis, di atas bis, di dalam bis, mereka tetap jaga salat. Orang yang cacat, yang punya uzur, bisa diam di rumah dalam alasan, ya Allah saya tidak bisa bergerak, biarpun dia pakai kursi roda, tapi tetap dia ingin berkumpul dalam jamaah agar mendapatkan kemuliaan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Cuba lihat kondisi mereka. Allahu Akbar. Bapak ibu jamaah sekalian, saya mengingatkan sekali lagi, menjadi ingatan terakhir. Saya tidak tahu apakah kita masih punya umur bertemu dalam pertemuan yang akan datang. Saya tidak tahu. Tapi kalau Allah mengizinkan kita bertemu lagi, mudah-mudahan dalam keadaan lebih baik. Kalau tidak mengizinkan karena dipanggil oleh Allah dan meninggal dunia, saya mengharapkan Bapak Ibu, ini nasihat menjadi pesan terakhir dari saya untuk Bapak Ibu. As-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Salat, wasiyah yang terakhir dari Nabi kita untuk umatnya. As-salah, as-salah ummatku, as-salah, as-salah ummatku, as-salah, as-salah ummatku. Saya mohon jamaah sekalian, marilah kita sama hidupkan cinta salat. Marilah kita sama-sama bangkit salat yang indah, memakmurkan masjid, bukan dalam hari tertentu atau di malam tertentu, tapi kita menjadikan masjid ini memang segalanya bagi kita, yang terutama dalam kehidupan kita di dunia. Kalau kita ingin Allah memberikan kebahagiaan dan keselamatan, jangan sampai lagi menjadi masbuk. Sudah lama jadi masbuk, sudah lama jadi masbuk. Cuba kita praktik bersama hadis Rasulullah SAW yang sahih. Barang siapa yang menjaga salat bersama takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari, akan mendapatkan 2 kebebasan: bebas dari neraka jahannam dan bebas dari kemunafikan. Allahu Akbar. Ayah saya menceritakan, alhamdulillah tidak pernah selama 30 tahun mendengar azan di luar masjid. Maksudnya apa? Sebelum azan sudah ada di masjid. Malah kita mendengar azan
kita lagi makan, kuburu mau masuk masjid. Kuburu apa? Belum ikamat sih. Tunggu dulu. Masih nunggu ikamat. Inilah yang membuat kita malas sedikit demi sedikit, karena kita tidak menghargai dari waktu azan, lama-lama jadi kebiasaan masbuk. Padahal ada seorang salih telat, bukan masbuk 1 rakaat, takbirah ihram tidak bertemu dengan imam, sakit 3 hari. Orang datang silaturahim, kenapa sakit? Kamu belum tahu apa yang hilang kepada saya. Apa? Takbirah pertama kemarin saya tidak ketemu. Saya waktu di Masjid Nabawi, ada seorang tua di saf yang kedua, umurnya usianya 80 tahun. Saya duduk sama beliau antara maghrib sama isya. Antara maghrib sama isya dia nangis terus, nangis saja di saf yang kedua di Masjid Nabawi. Posisinya kurang lebih di kanan imam. Begitu dia mulai mendiam, saya berkata, mohon maaf Syekh, mungkin apa yang kita bisa bantu? Saya lihat nangis luar biasa, mungkin ada masalah apa. Dia nangis lagi dan dia tunjukkan jarinya kepada saf pertama. Habis salat isya, dia panggil saya. Dia bilang, anakku, biar kamu tahu saja, yang membuat saya nangis karena 60 tahun tidak pernah tinggalin saf pertama. Jadi saya cuman tadi batal wudu, saya ambil wudu lagi, balik lagi, diambil tambah saya sama orang lain. Membuat dia nangis antara maghrib sama isya. Kita masbuk, kita ketiduran dari salat, kita tidak salat, biasa aja, biasa aja. Na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama, InsyaAllah Allah rubahkan keadaan kita menjadi lebih baik. Dalam niat saya mendapatkan pelajaran, satu langkah pertama untuk menuju kebaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib satu kaum kecuali mereka nawaitu. Jadi langkah pertama, nawaitu untuk menjadi yang lebih baik. Yang kedua, saya mendapatkan satu pelajaran menjadi penghalaman bagi saya. Setiap proses perubahan dengan sedekah yang luar biasa, Allah memberikan perubahan yang luar biasa. Demi Allah Bapak Ibu, sedekah itu bukan main-main. Apapun yang kita ingin dalam proses perubahan menjadi lebih baik, saya yakini sedekah memang dahsyat. Oleh karena itu Allah mengkaitkan sedekah dengan salat. Alladzina yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bapak Ibu, sebagian besar dari semalam sudah i'tikaf dan salat malam, sudah salat subuh bersama, salat duha, berapa macam ibadah kita laksanakan. Apalagi sekalian sama-sama di majlis ilmu yang insyaAllah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi saksi baik. Fantas, sebelum saya menutupi doa untuk kita semua, marilah kita sama-sama tutupi dengan sedekah.